Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurice di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Rekan trader, pasar terus bergerak dan bergerak terus. Kita lihat bagaimana dolar Amerika jatuh hari kemarin. Ini imbas dari kemarin banyak sekali data yang dikeluarkan, kalender ekonomi dikeluarkan, dan dia benar-benar menekan dolar Amerika. Imbasnya, emas mencapai rekor tertinggi 2.300. Selamat. Ini artinya apa yang saya prediksikan tepat ya rekan trader. Berapa minggu yang lalu saya bilang emas itu dia pasti akan naik 2.300, cuman masalah waktu aja. Dan kemarin juga saya udah bilang bahwa emas kemungkinan akan naik sampai 2.300, tapi ada tapinya. Tapinya adalah hati-hati rebound. Tapi tidak apa-apa. Kita udah lihat sekarang dia udah menembus level 2.300. Tapi nanti masalah ini kita akan bahas bersama-sama di tema harian. Untuk hari ini kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin rekan trader. Oke, kita lihat hari kemarin. Rekan trader, di hari kemarin dari indeks dolar Amerika, rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika dia jatuh rekan trader, gila benar dia jatuh sampai 103.984. Ini waduh, dia keluar dari 104 ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa ini. Dia keluar. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat euro angkel saham dolar kembali lagi naik. Dia sampai ke 1.08. Setelah kemarin dia berputar 1.07, sekarang dia udah 1.08. Apakah hari ini dia akan lanjut lagi atau dia akan jatuh? Kita akan lihat. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling dia naik dari 1.25 sampai 1.26.591, dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan akan terjadi. Bagaimana ke emas? Nah, ini dia. Emas rekan trader dari 2.269 rekan trader. Naik dia kemarin sampai 2.299 dan 2.300 dimulai di saat hari ini. Luar biasa. Kita akan lihat pergerakan emas ke depan. Dan untuk USD yen Jepang, seperti biasa USD yen Jepang sempat naik level tertinggi di posisi 151.941. Akhirnya dia turun dan ditutup di seputaran 151.688. Hari ini pergerakannya masih terus berjalan dan kita lihat tendensinya, kita akan lihat pada hari ini. Oke rekan trader. Selanjutnya kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, dan saya akan mengangkat tema ini masih seputar emas. Tema yang saya angkat adalah rally emas tertinggi dalam sejarah. Luar biasa. Rally emas tertinggi dalam sejarah. Ini tema yang sangat luar biasa karena rekan trader kita tahu bahwa emas akhirnya menembus level 2.300 dan apa yang telah saya prediksikan benar. Kita akan lihat seberapa besarkah kemampuan emas ini bertahan di 2.300. Apakah hari ini 2.300 terus dia akan terjadi koreksi? Kemarin saya bilang emas itu dia bisa naik sampai 2.300. Jangankan 2.300, 2.306. Tapi hati-hati. Hati-hati, hari ini ada angka pengangguran. Dan besok ada non-farm payroll. Ini bisa jadi trigger, bisa meruntuhkan emas. Ini saya cuma bilang buat rekan trader, ya. Tapi kita tahu bahwa emas naik ini karena pertama masalah geopolitik, yang kedua masalah tendensi pelemahan tingkat suku bunga yang terus digaungkan sehingga membuat dolar Amerika terjatuh 104 menuju 103. Tapi kemarin salah satu gubernur sentral bank Amerika juga dia bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini alangkah baiknya dilakukan pada kuartal keempat. Kuartal keempat itu kan artinya pada sekitar bulan-bulan September ya, Oktober, November lah ya. Sekitaran segitu ya, Oktoberan. Nah, tapi di sela-sela ini kita akan lihat ya, tapi dengan adanya tendensi-tendensi yang terjadi, ini bisa membuat pergerakan ini sangat luar biasa, dan positifnya emas ini bisa naik sampai level tertinggi. Oleh karena itu rekan trader, dengan kenaikan yang sangat luar biasa menuju ke 2.300, saya masih bisa bilang bahwa emas ini masih akan naik terus. Apalagi nanti kalau seumpamanya pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, lebih naik lagi. Tapi untuk sekarang ini dengan menembus level 2.300 adalah suatu titik terbaru, titik tertinggi terbaru yang telah dicapai oleh emas.
Selanjutnya, analisa saya kemungkinan emas ini akan terjadi koreksi sedikit. Setelah itu dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Tapi dengan mengambil posisi 2300 telah melakukan patokan yang tertinggi dalam emas dan peluang emas naik lebih tinggi lagi akan bisa terjadi. Dan saya yakin emas akan terus naik sampai titik yang paling tertinggi di tahun ini, terutama setelah pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Saya balik dulu indeks. Nah ini dia. Oke, kita mulai. Dari indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia benar-benar wait and see. Sedang apa yang terjadi, walaupun tendensi pelemahan masih terjadi ya. Tapi di sisi saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini akan punya peluang besar untuk naik rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan coba naik sampai level tertinggi. Menurut saya dia akan coba menembus level di seputaran 104. Menurut saya dia akan naik sampai 104. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan coba naik itu sampai di level paling tertinggi di seputaran sini rekan trader ya. 104.107. Dia akan naik lagi 104. Ini saya analisa seperti kayak gitu. Tapi kita lihat juga kemungkinan pelemahan masih bisa, dan 103.856 itu masih bisa. Tapi saya bilang bahwa indeks dolar Amerika dia akan bergerak dari 100 ya sini ya 4.107 sampai 103.852. Selanjutnya euro angkel saham dolar, kita lihat bagaimana euro angkel saham dolar. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada hari ini tendensi bullish masih sangat kuat. Tapi saya bilang hati-hati. Memang bullish masih sangat kuat rekan trader, tapi saya bisa bilang mungkin kemampuan paling tertinggi dia itu sampai di posisi 1.08580. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, dia bisa terbalik lagi dan dia bisa sampai turun di posisi paling terendah, saya bilang di posisi 1.08220. Jadi kemungkinan besar hari ini dia masih wait and see, dan dia punya kemungkinan memang tendensinya bullish, tapi kemungkinan turun ada, dan 1.08270 adalah nilai yang bisa dicapai oleh euro. Selanjutnya untuk pound sterling, kita lihat pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini, saya bisa bilang bahwa pound sterling oke, memang tendensi bullish ada, tapi saya lebih sepakat kalau dia ini akan turun. Oke, kita anggaplah bullish ini akan sampai di level paling tertinggi di seputaran sini, walaupun menurut saya terlalu jauh juga sih, 1.26705. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah di 1.26358. Nah di sini ini adalah arah pergerakan yang akan terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Selanjutnya gold. Nah ini dia, gold ini asik. Untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama. Gold pergerakannya naik, tapi sekali lagi saya bilang bahwa tendensi bullish sangat kuat dalam hal ini. Walaupun kita lihat bahwa hari ini memang tendensi bullish sangat kuat, saya bisa bilang bahwa hati-hati, gold ini terjadi pembalikan arah dan dia akan keluar dari level 2300. Oke, menurut saya 2290 bisa dapat, tapi saya lebih sepakat kalau gold ini bisa turun sampai 2278. Ya, kalau menurut saya 2278 ini adalah level yang paling terendah. Nah, ini dia 2278. Nah, ini level terendah, dan level tertinggi adalah 2304. Itu adalah gold. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang tendensi bullish masih sangat kuat. Dan kemungkinan kalau saya lihat memang bullish sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya bullish masih sangat kuat, dan saya memprediksikan dia itu akan naik sampai level tertinggi bullish di seputaran, kalau saya dia di seputaran sini 151.773. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi seputaran inilah. Oke, 151.595. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi dari sini
level paling terendah di seputaran sini. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa teknikal. Sekarang kita coba lihat dulu di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan nanti pada pukul 19.30 ada klaim pengangguran awal. Nah ini bahaya nih. Ini kemungkinan besar bisa membantu penguatan dolar Amerika sehingga bisa membuat emas keluar dari level 2300 turun lebih ke bawah lagi. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap bahwa rekan trader bisa menggunakan analisa ini untuk kepentingan trading rekan trader semuanya. Jangan lupa subscribe channel Amarket, jangan lupa like video-video kami, follow akun Telegram, Instagram, TikTok kami, dan kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.